saya mengakui Pak Gubernur, izinkan saya mewakili, izinkan saya mewakili masyarakat, izinkan saya mewakili masyarakat. Kami sebagai pengurus cabang Nahdlatul Ulama Banyuwangi dengan penuh kesadaran Setelah saya bersama lima wakilan muslim yang menjadi fokus utama adalah bagaimana sebuah organisasi Nahdlatul Ulama ini menjadi organisasi yang berdiri simpati, punya reaksi tepat terhadap persoalan warga. Maka dari itu kami mohon, ayo bersama-sama kita pengurus NU, kita harus hadir di tengah-tengah warga NU yang sedang kesulitan. Mpun nggak usah mikir-mikir gengsi bendik, stop. Angger entengan nulungi wong liya, yakin nanti pangeran urusan nyawa dhewe dientengne. Yang asalnya ranting lagi itu nol ranting. Alhamdulillah sekarang hampir di semua desa dan kelurahan sudah ada lembaga akhir zakat infak dan sedekah. Sejak hari ini sampai tanggal 17 Agustus kami perintahkan kepada seluruh ranting untuk mencatat warga NU tetangganya di masing-masing ranting yang kangelan blonjone. Kemudian pada tanggal 17 serahkan kepada MWC, kemudian MWC serahkan kepada PCNU. 25 ranting pengumpul data terbaik, tiap ranting akan saya beri hadiah 1 kambing ketawa. Pertama dari sisi pendidikan, bagaimana warga itu mendapatkan pendidikan yang tinggi. Itu kami membuat untuk sekolah. Saya bangga dengan guru-guru ma'arif. Akhir-akhir ini ada upaya untuk memecah belah panjenengan-panjenengan semua. Tetapi panjenengan tetap kokoh, panjenengan tetap kuat, panjenengan tidak tergiur oleh iming-iming duniawi. Yakinlah bahwa lembaga-lembaga pendidikan ma'arif dibikin dan dibentuk oleh ulama ilah. Yakinlah awak duwe pangeran, awak duwe Allah, ojo cilik hati, tetap ae paten bulan. Program kan merasakan soal yang dan merasakan dan ada program yang sangat luar biasa sekali. Yang harus berjalan terus strategi kami, karena pernah itu kader orang-orang dan dia orang-orang yang seperti Bapak sedikit bang, abad kedua sudah waktunya mengeksekusi, karena persoalan warga itu sebenarnya sudah persoalan yang sangat mudah dibahas. Dan sekarang sudah harus mulai mengurangi wacana-wacana, tetapi lebih fokus bagaimana mengeksekusi program-program yang berhubungan dengan ekonomi warga itu, kesejahteraan warga itu, pendidikan warga itu. Tapi sudah lebih dominan eksekusinya, karena persoalannya itu solusinya sudah lewat di abad sana. Tidak penting kita menjadi apa, saudara-saudara sekalian. Tidak penting. Ketua NU keluar dia namun daya itu penting toh. Tidak di hadapan Allah, tidak penting menjadi apa. Yang akan dihisab adalah apa yang kita lakukan, bukan kita menjadi apa. Mudah-mudahan paling tidak ada legacy fisik di kepengurusan kali ini oleh Allah SWT.
jalan sekali untuk uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna bi ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini harus disebut lengkap. Kalau tidak lengkap akan bahaya. Ada ketua PDIP matur nuwun Pak Made, Pak Madin, ketua PDIP sekaligus ketua DPRD. Ada lagi Gus Malik, ketua PKB. Oh ya sudah di sana aja. Ada lagi dari teman Golkar, sekretaris Golkar. Ada lagi dari Demokrat. Tadi WA ke saya, katanya hadir sekaligus ada perlunya gitu katanya. Ada lagi ketua PAN. Hadir? PAN dah hadir? Oh ya enggak apa-apa. PKS ada? Masuk. Ya juga enggak apa-apa, semua pada hadir. Nasdem ini harus disebut ini, kalau enggak ada pengurus Nasdem. Matur nuwun atas hadirnya. Wabil khusus lagi teman-teman MWC. Sebentar. Ya pas acara hadrah ini. Fatayat. Panggungnya kuat. Muslimat. Jangan ke kiri ya, jangan ke Ini kalau tidak disebut konsumsi yang utara aja. disamakan. Agak ke tengah ke utara ya. Jangan ambil ke tengah selatan karena kondisi yang Wabil khusus lagi teman-teman pengurus ranting se-Kabupaten Banyuwangi. monitor Mas Rudi. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersama dalam acara Genduren Agung. Kenapa kok kami beri nama Genduren Agung? Karena warga NU adalah orang yang suka genduren. Jadi kalau ditanya siapa warga NU, adalah orang yang suka genduren. Niki enten warga NU gendurene pateng, tapi sembayange gak pakai pateng. Sudah kita dengan terpaksa kita NU-kan karena bermodalkan genduren. Hadirin sekalian, hadir pula beberapa pejabat dari kepolisian, Pak Dewa Wakil Wakapolresta, ada dari Angkatan Laut, dari Kementerian Agama, ada dari Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri. Matur nuwun, berkat beliau beberapa pasangan yang telat mendapatkan surat nikah, alhamdulillah berhasil kita paksa untuk nikah bersama-sama. Ya berkat tanda tangan beliau juga.
Bapak Kemenang, Bapak Kepala Kemenang, matur nuwun atas kerjasamanya. 1926 sertifikat wakaf dalam waktu 2 gelombang, dan itu per gelombang hanya 5 bulan bisa diselesaikan akibat bantuan dari bapak-bapak yang ada di KUA atas petunjuk dan arahan dari Kepala Kemenang. Oh, ini yang kalau ini tidak disebut bisa bahaya. Kepala BPN tadi sudah pesan awas, sudah disebut. Matur nuwun, beliau inilah Kepala BPN yang mendapatkan julukan Kepala BPN. Kenapa kok begitu? Karena satu-satunya di Jawa Timur penyelesaian sertifikat wakaf hanya berkisar antara 4 bulan sampai 5 bulan, berkat beliau juga. Saya sudah cukup, terima kasih. Wah, ini ada lagi teman-teman dari non muslim, Pak Dandim, matur nuwun wakilin Pak Dandim, ada teman dari Buddha, dari Kristen, ada dari Konghucu, matur nuwun. Ya begini nih sholawatan. Sedang dengan yang penting itu aja mesam-mesam sudah baik sudah. Matur nuwun rawuhnya jenengan. Warga NU sekalian, kalau kesulitan mencari dalil, kenapa warga NU harus baik dengan non-muslim? Cari dalil yang tidak usah pakai bahasa Arab boleh. Kenapa kok harus rukun dengan teman-teman non-muslim? Krono podo Banyuwangi. Kenapa kok harus rukun dengan teman-teman non-muslim? Krono podo mangan sek. Ya sudah, itu dalilnya 2 itu saja. Kalau ditanya kenapa kok harus rukun, cukup 2 dalil itu. Nahdlatul Ulama sekarang sudah masuk di gerbang abad kedua. 100 tahun usia Nahdlatul Ulama bukan usia yang sedikit. Sudah waktunya kita ini Cangcut Kalimondo, tidak hanya Cangcut Kalimondo, tetapi sudah nyampe pada tingkatan bagaimana mengeksekusi apa yang kita rancang di abad pertama. Cukup sudah diskusi-diskusi, cukup sudah wacana-wacana. Kenapa? Karena saatnya sekarang tidak memperbanyak wacana. Bagaimana kita mirip kata-kata, tetapi kita kaya dengan aksi nyata. Ini belum cukup di keluarga. Kami letak dilaksananya yang podo mawon. Jadi sekali lagi, pengurus NU kata Kiai Azaim kapan hari menyampaikan, kapan malam menyampaikan. Yakinlah menjadi pengurus. Ingat sejarah. Stempel samawi, stempel langit itu dipegang oleh Kiai Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Kemudian itu dilewatkan oleh mediator yang namanya Kiai Haji Raden As'ad. Selanjutnya diberikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini memberikan isyarat dan petunjuk kepada kita. Pertama yang mendapat stempel adalah Kiai Khalil. Khalil maknanya kekasih. Al-Khallah maknanya adalah kekasih. Al-Khalil ay wali, kekasih. Artinya kita masuk dalam Nahdlatul Ulama menjadi pengurus. Modalnya adalah modal mahabbah. Modal kita senang dulu kepada Nahdlatul Ulama. Kalau sudah senang, maka akan memperoleh namanya Al-Khallah alias kekasih. Mahabbah ini. Kalau mahabbah sudah diperoleh, yakinlah kita akan menjadi orang yang as'ad. Apa as'ad itu? As'ad adalah bahagia namanya.
Setelah kita bermodalkan cinta, kita akan mendapatkan barokah, namanya bahagia. Tetapi bahagia dan barokah cinta ini tidak cukup kalau tidak diberikan kepada Kiai Haji Hashim. Hashim Nam artinya adalah pendobrak. Sekali lagi, tongkat dan tasbih itu berakhir di Kiai Hashim Asy'ari. Modal yang sudah dimiliki, baik modal batiniah, modal lahiriah, harus berakhir dengan aksi nyata, biar sesuai dengan nama Hashim yang berarti pendobrak. Ke depan banyak hal yang harus kita bersama-sama lakukan. Nahdlatul Ulama jelas persoalannya, warga NU sangat jelas persoalannya. Kita punya persoalan bagaimana meningkatkan kesejahteraan, bagaimana kita empati dan simpati kepada pendidikan Nahdlatul Ulama. Dua hal inilah yang dititipkan oleh muassis pendiri Nahdlatul Ulama. Tentu tidak bisa kita bekerja sendiri, maka kita perlu bermitra di tingkat PJNU. Mitranya adalah pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Banyuwangi. Di tingkat kecamatan, teman-teman NWC wajib bermitra dengan pemerintah kecamatan. Dan di tingkat desa dan kelurahan wajib bekerja sama dan bermitra dengan pemerintah desa dan pemerintah kelurahan. Ini yang harus kita mulai. Bismillah, bagaimana tidak hanya sekedar wacana dan diskusi, tapi sudah saatnya kita mengeksekusi. Sekali lagi, di Nahdlatul Ulama penyusun program itu banyak. Sekali lagi, di Nahdlatul Ulama itu menyusun rencana itu banyak, tapi yang kebetulan tidak banyak yang mampu menjadi eksekutor yang bagian melaksanakan rencana dan program. Yakinlah kita di NU, sekali lagi kita di NU, kita berharap semuanya, kata Kiai Marwan tadi, Kiai Hashim Asy'ari, Kiai As'ad, Kiai Ridwan Abdullah, Kiai Haji Raden Aslawi. Di saat kita dilanggar, di saat kita di hadapan Allah, di pengadilan Allah, kita harus yakin bahwa beliau-beliau para muassis berkenan untuk nyangking awak dewe, berkenan untuk nyaut awak dewe, sehingga kita sowan di hadapan Allah dalam keadaan selamat. Ini harapan kita yang paling terakhir. Kenapa kok begitu? Karena pada akhirnya kita akan seperti ini juga. Tidak ada di dunia ini yang berarti kalau kita tidak selamat di saat kita waktunya sowan kepada Allah Subhanahu. Paling terakhir, ini memasuki tahun-tahun politik. Caleg-caleg sudah mulai menghiasi gambar-gambar di pinggir jalan, bahkan gambar program-program pemerintah sebentar lagi ini akan tergeser oleh wajah-wajah. Tidak bisa kita hindari. Kami berpesan, semua persoalan yang mengandung persoalan masyarakat, apakah sosial, apakah itu politik, mari kita omongkan baik-baik, kita duduk bersama, kita jagungkan baik-baik. Terlalu rugi, kita tidak akan mendapat keuntungan sama sekali menggadaikan organisasi ini. Organisasi ini menjadi tercabik-cabik hanya kepentingan-kepentingan dari perseorangan dan kelompok saja. Tetapi ini tidak bisa kita hindari para hadirin. Maka dari itu, bijaksana adalah jalan satu-satunya. Sekali lagi, kita harus bijaksana. Dadi pengurus NU, ojo wedi dirasani wong. Sekali lagi, menjadi pengurus NU jangan pernah takut dirasani orang.
menjadi pengurus NU jangan pernah takut dibully orang. Jadi pengurus NU badan otonom, lembaga, jangan pernah takut disuudoni orang. Kenapa kok begitu? Kalau ada pengurus tidak pernah dirasani, kalau ada pengurus tidak pernah disuudoni, kalau ada pengurus tidak pernah dibully, yakinlah pengurus itu tidak melakukan apa-apa. Alam telah mengisyaratkan sekarang anak-anak kecil senang main lato-lato, main efek-efek. Jadi pengurus jangan mau jadi buahnya efek-efek, karena hanya pengurus yang bisa dimainkan oleh anak-anak kecil saja yang mau diadu domba antar sesama pengurus. Sudah, kita bismillah, bismillah. Dan kami umumkan mungkin tidak lama lagi periode kami dan bersama Kiai Marwan beberapa bulan, beberapa minggu akan habis. Maka dari itu monggo dirembuk sinapi-api. Persaudaraan kita jangan tergadaikan dan terpecah-pecah hanya karena urusan kepentingan yang itu tidak jelas bagaimana untuknya. Monggo dirembuk api-api. Sekali lagi monggo dirembuk api-api. Jangan hanya karena pulau pingin mumpung niki ngempal sedoyo. Bagaimana suksesi yang akan datang tidak sama dengan suksesi yang kemarin-kemarin. Wong NU niku lek kadung pegel satrune suwi. Kula pun merasakan meh 5 tahun panggah ono sing satru. Mari bismillah disaksikan oleh para kiai ini. Hal-hal yang memang itu pasti kita hadapi. Dirembuk saya-saya, jangan kehilangan akal sehat, jangan korbankan kerukunan dan keguyuban yang sudah dibangun selama ini. Sekali lagi, hanya rukun dan guyup yang akan membawa sentosa. Sekali lagi, matur nuwun atas semua kerawuhan panjenengan sedoyo. Mari bersama-sama kita mendengarkan beberapa cerita singkat dari para duriat dan nanti diakhiri dengan bersolawat bersama-sama dipimpin oleh Kiai Haji Raden Asy'ari. Satukan batin kita, satukan hati kita. Kita bersama-sama memohon kepada Allah agar kita seluruh pengurus mulai dari cabang sampai anak ranting benar-benar mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah salam ala salatullah ala yasin tawassalna bibis wa bilha wa kulli mujah bi ahlil bad ilahi sallimil ilahi sallimil ummah minal afa wa min hammi wa min hummah ilahi sallimil ummah minal Banyuwangi ya Allah, titip NU Banyuwangi bi ahlil bad ilahi sallimil ummah minal. Ya
Sayyidi ya Rasulullah. Ibu NU Banyuwangi ya Allah. Ilbat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Pulangnya yang tertib, sampah-sampah harus bersih, karena kami menerima pinjaman tempat ini dari Bupati dalam keadaan bersih, maka pulangnya juga harus dalam keadaan bersih. Pulangnya juga hati-hati, tidak perlu ngebut-ngebut, karena panjenengan ditunggu oleh keluarga masing-masing. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Mohon berkenan untuk penyemangat malam hari ini, kita pergikan semangat kita. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, sallu ala Nabi Muhammad. Rahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ala ma nabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ma nawabi jami'ul anbiya wal mursalin wa syuhada wa sallallahu wa sallam amin wa jami'u wa jami'u lillah min masyariqil ardi ila magharibi khassatan muassisin nahdlatul ulama wa khassatan jadid asnabi. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ashab al-fadail, habaibana al-aizza, masyayikhuna al-kurama, para habaib, para romo-romo yai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi mahabbah, tahzim kami kepada beliau-beliau, wabil akhos Romo Haji Azzain, mata'anallahu bi hayatihi wa bi ulumihi fid daraini amin, wa atalallahu umrah wa atama majdah wa uluwah. Romo-romo sanesipun, ibu pejabat, bapak ibu pejabat, hadirin hadirat, warga Nahdlatul Ulama Banyuwangi, tanggal 18 Januari yang lalu Simbah Kiai Haji Raden Asnawi diperingati haulnya yang ke-65 dengan kecelakaan yang luar biasa. Al-Fakir disuruh panitia dan keluarga mewakili sambutan atas nama keluarga dan sekaligus membaca sirah dzatiyah Mbah Asnawi. Yadhkuruni anadha qawlu Zaid bin Sabit, wallahi law hammaltumuni ala naqli jabalin minal jibal lakana ahwana alayya min dhalika. Kalau sekiranya disuruh memindahkan Gunung Bromo, lebih ringan bagi saya malam ini untuk matur kepada panjenengan, terutama menceritakan sirah Kiai Haji Raden Asnawi. Yadhkurunil an qaulu Abu Nuwas, wa man nasu illa halikun wa ibnu halikin wa dhu nasabin fil halikin ariku. Sesungguhnya benar-benar tanpa basa-basi, Al-Fakir tidak layak pada majelis yang penuh barokah ini. Hanya saja idkhalan lis-surur, hanya karena ingin ikut serta kebahagiaan warga Nabi Banyuwangi dan wabil akhos silaturahim yang dulu memang tercipta jejaring ulama Nusantara. Saya tidak bisa mengaturkan cerita secara urut,
tiba-tiba saya ingat bahwa kalau tidak salah di Banyuwangi ini di sebuah masjid bernama Kiai Soleh Klaten terdapat manuskrip kakek kami Kiai Haji Raden Asnawi, Risalah Ar-Raddu ala Mufti Saudiyah Anadak Said Abdullah Zawawi. Cerita bermula karena waktu itu ustadz-ustadz muda di Kudus sedang mendapat serangan tentang hukum membaca manaqib Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terutama dari pembelajar-pembelajar yang baru datang dari barat yang tidak memahami, sehingga seperti sudah kita duga mencoba menggugat beberapa kalimat-kalimat di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di antaranya ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama, atau fas'alubi, dan seterusnya dan seterusnya. Masyayikh lebih hafal daripada Al-Faqih. Kemudian entah bagaimana sekelompok orang di Kudus, Jawa Tengah istifta meminta fatwa kepada Mufti Asy-Syafi'iyah di kerajaan Saudi Arabia waktu itu, yaitu Syekh Abdullah Az-Zawawi. Mufti ternyata kemudian berfatwa secara harfiah dan kemudian berfatwa bahwa beberapa kalimat di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dipandang sesat. Kemudian Simbah Kiai Haji Asnawi menulis bantahan secara ilmiah dalam bahasa Arab yang kebetulan keluarga belum mendapatkan manuskripnya dan belum diterbitkan. Dalam bahasa Arab, bi arabiyyin fasih, bi dzauqin arabiyyin asil, seolah-olah tidak ditulis oleh orang Kudus. Maka saya tidak mewakili siapa-siapa. Nanti sepulang kami di Jawa Tengah akan segera kami kesini lagi meminta izin barangkali kepada pihak masjid Kiai Soleh Klaten untuk mungkin berkenan mengizinkan membawa manuskrip tersebut, salah satu peninggalan kakek kami, yang itu menunjukkan sejauh mana keilmuan Mbah Asnawi yang pada saat ketika beliau berada di Tanah Suci dalam usia 25 tahun sudah diperkenankan mengajar di Masjidil Haram dengan santri sebanyak 19 orang, dengan perbandingan Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabui waktu itu usia 60 tahun, muridnya di Masjidil Haram sekitar 35 tahun, 35 murid. Mbah Asnawi dengan usia 25 tahun sudah memiliki 19 murid, diantaranya Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Bisri Sansuri, dan lain sebagainya. Mbah Asnawi adalah keturunan ke-14 dari Sunan Kudus, sekaligus juga keturunan ke-5 dari Mbah Mutamakin Kajen. Beliau semasa hidupnya tidak pernah dari dunia keilmuan, dan dalam keseharian beliau memperhatikan, misalnya tidak segan-segan mengajari keluarga dan santrinya untuk tidak segera mengucap amin setelah imam mengatakan membaca waladhdallin, tetapi harus ada fasil qasir, Rabbil fili ila wali walidayya ila amin. Jadi ketika itu diulang-ulang dan banyak hal, dengan serta-merta beliau mengingatkan dengan nada keras, tegas, meskipun perawakannya sangat kecil. Al-Fakir berperawakan besar bukan karena Mbah Asnawi,
Yang bisa saya ceritakan di sini sempat ada beberapa hal, bahwa salah satu karangan yang dinisbatkan kepada beliau yang paling terkenal adalah Fasolatan Jawa. Sebenarnya itu bukan tulisan beliau, tetapi ditulis oleh salah satu paman kami, Kiai Minan Zuhri, tetapi itu semuanya ditasih kepada Mbah Asnawi. Ternyata apa yang selama itu menjadi amaliyah keseharian Mbah Asnawi itu merujuk kepada setidaknya 3 ummahatul kitab, Qurratul Ain, Fathul Qorib, dan Minhajul Talibin. Yang menarik digarisbawahi di sini, dalam hal mengucap usolli dan talaffuz bin niyah qabla takbir, Mbah Asnawi sengaja menampakkan bahwa itu adalah pendapat Imam Syarafuddin Yahya An-Nawawi dalam Minhajul Talibin. Ini ditampakkan oleh beliau karena pada saat yang sama pengkritik yang tidak suka dengan usolli itu sering juga memakai kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Mengapa terjadi dualisme? Mengapa terjadi dualisme? Kalau menerima pendapat Imam Nawawi tentu saja sholatnya ya pakai usolli seperti Imam Nawawi. Ini ditampakkan beliau. Kemudian juga diyakini oleh para masyayikh dalam fasolatan itu ada beberapa isyarat bahwa Mbah Asnawi sudah pada maqam al-jam'u bainar riwayat, al-jam'u bainal adillah wa laysa tajri li anna tarjih tajri. Selanjutnya yang barangkali tidak perlu kami perpanjang, di dalam kitab fasolatan itu disisipkan juga wirid-wirid dari Imam An-Naqsyabandi dan Hizbul Watat. Beliau kombinasi menjadi sebentuk wirid harian yang diamalkan oleh para santrinya dari dulu hingga sekarang. Yang menarik diperhatikan adalah Mbah Raden Asnawi adalah pejuang nasionalisme yang sangat nampak, yaitu diantaranya dibuktikan dengan syairnya yang dikenal dengan sholawat Asnawiyah, Ya Rabbi Salli ala Rasuli Muhammadin Siril ula ila qawlihi Aman 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 Indonesia Raya aman Amin 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 Ya Rabbi Rabbal Alamin Amin 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 Wa ya mujibas sa'ilin. Sholawat ini konon sudah diciptakan sebagai sholawat nasional. Ada yang mengatakan sholawat Indonesia Raya. Kemudian juga suatu ketika Simbah Kiai Haji Raden Asnawi didatangi oleh Van der Plas. Van der Plas hampir sama dengan Snoop Burgronya, yaitu tokoh-tokoh manapun, tokoh-tokoh simpul yang mengadakan perlawanan dan mengorbankan semangat nasionalisme pasti didatangi oleh kedua tokoh orientalis ini, yaitu Van der Plas dan Snoop Burgro. Mbah Asnawi kebagian didatangi oleh Van der Plas, diajak berdialog dalam bahasa Arab secara fasih dan ditawari jabatan sebagai pengurus di Kabupaten Kudus, tetapi dengan halus beliau menolak karena kalau kiai ya makamnya kiai, jangan pindah habitat jadi politisi. Kiranya itu yang bisa kami haturkan. Al-Fakir mohon doa restu namanya Kiai Zaim, karena benar-benar tanpa basa-basi kami tidak pantas mewakili Al-Maghfur lahu Simbah Kiai Haji Raden Asnawi. Sekedar perkenalan pribadi, Al-Fakir bin Abdul Mujib bin Soleh Amin, menantu Mbah Asnawi, yang mana menarik antara menantu yaitu kakek kami Mbah Soleh Tayu, juga salah satu mustasar PBNU pertama bersama mertuanya. Kalau simbah kami Mbah Soleh Amin Tayu menghalalkan kepiting,
tetapi Mbah Asnawi mengharamkannya. Tetapi Mbah Asnawi menghalalkan rokok, si Mbah Soleh kami mengharamkan rokok. Maka ketika Mbah Soleh kakek kami pergi ke Kudus sowan ke mertua, disuguhi rokok oleh mertuanya. Demikian juga Mbah Asnawi ketika pinarak ke Tayu disuguhi ke PJ. Inilah perbedaan para ulama yang luar biasa dan tidak pernah membawa masa. Tidak pakai takbir lagi kata rasa. Perbedaan yang luar biasa. Dan Mbah Soleh memang sangat syadid dalam hal rokok. Cuman cucunya yang pegang ini rokok berarti. Kalau ditanya oleh abah saya ikut Mbah Buyut saja. Demikian hadanallahu wa iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Al-Mukarram Gus Muhammad Salahuddin Azmi, cucu Kiai Haji Ridwan Abdullah. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para alim, para kiai, dan satu kemuliaan adalah kaulullah. Khusus Tuhan ayo dirampas. Ketua Panitia Gus Madi yang sangat luar biasa, luar biasa di luar. Tapi baru saja Dewi Tara Gus Madi Kabupaten Gus. Jajaran pemerintah, Musbika dan Musbidah yang sangat kami hormati. Ibu Bupati yang sangat kami hormati, wakil khusus Ahilal Om Kiai Salim, sangat saya hormati dan saya banggakan. Gus Nalim kan sangat tahu dan menonjol tadi bukan. Serta para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini sangat kembali di dalam 100 tahun. Sama-sama berat kita menceritakan, apalagi yang nanti disampaikan Gus Madi atas permintaan dari saya tidak menyampaikan bagaimana pertanyaan atau tamu Mbah Maimun Zubair ketika terakhir lalu dipanggil beliau 10 hari menjelang beliau mengatakan tapi karena Nahdlatul Ulama dan khidmah kita di Nahdlatul Ulama, nanti akan saya sampaikan sebagian mawon soalnya kabeh disampaikan sampai jam kali mulai dari Bandung. Insya Allah pakai rasa ibu tahu mana sebagian mawon. Para jamaah, para kiai kan dirahmati Allah, berbicara tentang Kiai Ridwan Abdullah. Itu salah satu muassis Nahdlatul Ulama. Sing fotone kapane ono.
tapi hasil karyanya ada di mana-mana. Jadi Kiai Ridwan niku mboten perlu masang foto, niku pun terkenal karpe dhewe. Sebab mboten nanti masang foto, genderone niku pun sampai ten kene pelosok. Ngapunten kula nanti tanglet ten kene abah kula. Lho lagi Pak. Fotonya Abah Yai niku mboten wonten. Kok mboten kados ingkang litune. Ada beberapa foto muassis Nahdlatul Ulama memang yang tidak pernah ada, tidak pernah. Alhamdulillah, ciri ini Sony NU ini ngeten. Ini buatan ngeten sana Sony NU ini, Sony Orkes. Niku kalau nanti tanggal tergini Abah, jawabnya apa nih? Kenapa kok takon masalah itu? Saya tembak mati ya guys. Iya nih Abah Yaimu gelem, karena Abah Yaimu gak gelem gak pelako. Gak usah kon takon masalah itu sing penting. Sopo ae sing masang gendera NU, anggapan fotonya Abah Yaimu, wong ku gaenane Abah Yaimu. Tadi aku satu tenggene pelosok-pelosok sing jenenge gendera itu kan ngoten, dan itu tidak penting. Yang penting di NU itu adalah berkarya, hikmah. Berbicara masalah Ridwan Abdullah, beliau bukan cuma sekedar pencipta lambang Nahdlatul Ulama, tapi dalam beliau ditempati sebagai tempat berdirinya Nahdlatul Ulama. Niki sing boten wonten sing separah, jarang sing separah. Bahwa bertemunya para kiai pada saat itu yang diminta oleh Mbah Hasim untuk mengumpulkan kiai se-Jawa dan Madura. Bukan cuma se-Jawa dan Madura, tapi kiai se-Nusantara. Niku kumpulnya tenggene dalam Kiai Ridwan. Dalam rangka acara hall pertama Kiai Khalil Bakar. Tapi singkat mawon pun kula critakaken niki nggih, diceritaken to. Pun setelah Nahdlatul Ulama berdiri, NU niku lahir jenenge dhisik. Durung duwe simbol. Dadi NU niku lahir jenenge dhisik. Setelah menjelang muktamar kedua, jadi itu tahun 1927, NU lahir tahun 1926. Loh kok pun muktamar kedua? Nggih. Di periode awal berdirinya Nahdlatul Ulama, muktamar niku setengah tahunan. Muktamar NU niku setengah tahunan. Umpami sakmangke double setengah tahunan ngoten aja. Nggih, ngelencer ae isine rombongan bis muktamar NU setengah tahunan. Dari setengah tahun menjadi 1 tahunan. Jadi setelah 1 tahun menjadi 3 tahun, dari 3 tahun menjadi 5 tahun sampai sekarang. Ketika menjelang muktamar yang kedua, tahun 1927, beliau bertiga, Kiai Wahab, Kiai Ridwan, Kiai Mas Alwi, ditimbali Mbah Hasim. Dan ini Tebu Ireng. Dulu itu terkenal istilah niku 3 serangkai. 3 serangkai niku Kiai Ridwan, Kiai Wahab, Kiai Mas Alwi. Sama-sama ketemu ketika nyantri di Demangan, Mbah Khalil. Nah pada saat mendirikan Nahdlatul Ulama itu, usia beliau 3 orang ini, ingkang paling sepuh niku Kiai Ridwan. Kiai Ridwan pada saat itu berusia 40 tahun. Kiai Wahab berusia 37 tahun, Kiai Mas Alwi berusia 35 tahun. Jenengan bayangkan dengan usia segitu sudah memberikan hasil karya, dan itu semuanya pernah ngaji kepada mbahnya beliau di Asnawi Kudus. Di usia yang kayak begitu, masih muda,
40 tahun, 37 tahun, dan 35 tahun sudah bisa belah. Sak makin awak dewe pripun. Hampir 50 tahun sih dadi banser. Iya. Dadi banser itu sampai koel dadi banser. Monggo kita dengan riwayat ini kita introspeksi diri. Dipanggil beliaunya bertiga. Mbah Hasyim meminta dibikinkan simbol. Yang sepuh-sepuh ini nek mari sanes lambat simbol. Gawe no simbol. Kan gini Kiai Wahab gawe iki simbol gawe Nahdlatul Ulama. Iki wis arep muktamar sing kepindho. Ki awak dhewe urung duwe simbol. Begitu Mbah Wahab diperintah kados mekaten kali Mbah Hasyim langsung angkat tangan ngapunten Ki Hasyim. Urusan niku dalem boten sanggup. Niku urusan gambar menggambar. Diserahkan ten gene Kiai Mas Alwi nggih ngoten boten sanggup. Padahal ngapunten, Kiai Mas Alwi ini kan yang memberi nama, yang mengusulkan nama Nahdlatul Ulama dan yang diterima oleh Mbah Hasyim dan para kiai pada saat itu ketika bermusyawarah. Akhirnya digedhog jeneng niku Nahdlatul Ulama. Yang awalnya terjadi perdebatan sebelum Nahdlatul Ulama ada beberapa nama, tapi makin mawon jenengan ngundang kula malih. Setelah Kiai Mas Alwi niku mboten sanggup, akhirnya diboten gini Kiai Ridwan sanggup kuwi gawe simbol Nahdlatul Ulama. Lah apapun yang diperintahkan oleh Mbah Hasyim kepada Kiai Ridwan pada saat itu mboten nanti ditolak. Sanggup Kiai Ridwan, insya Allah Kiai panggunganipun lan pangestunipun ya wis gawe iki simbol. Ning ana syarate. Mbah Hasyim memberikan syarat. Ning ana syarate. Siji, ora oleh nyuntuk gambar sing wis ana. Nomor loro syaratnya kudu haibah. Gara-gara syarat sing nomor loro ini sampai memaksa beliau untuk istikharah. Kudu haibah. Pertanyaannya kan iku ma huwa haibah wa ma adraka ma haibah. Apa yang dimaksud haibah oleh Mbah Hasyim itu? Ternyata karepe Mbah Hasyim itu dengan haibah itu bahwa simbol Nahdlatul Ulama ini selamanya orang melihat tidak ketinggalan zaman. Istilah tiang samakin itu selalu up to date dan tidak membosankan gitu loh. Niku permintaannya Mbah Hasyim. Nah saat ini kalau tak berjenengan bosen apa mboten yang delok simbolnya Nahdlatul Ulama. Gue jelas kok sampean wong NU. Ayo ngomong bosen lah dilerene ambek Gus Maki sakniki. Langsung di PAW sama ambek Gus Maki. Iki sampean wong NU. Tapi ngapunten, saya sudah sering berdiskusi, saya sudah sering tukar pikiran dengan beberapa ahli seni tentang lambang Nahdlatul Ulama. Semua mengacungi jempol. Semua mengacungi jempol. Gini syarat yang kedua itu haibah. Sak mantune wangsul itu kita buiren niku. Criyose abahku lho. Kamare abahmu iku gak oleh dileboni wong. Wis babah kamarku aja ana sing mlebu kamarku gak usah diberseni, gak usah wis pokoke jarno. Mboten asal dilebet iki. Kecuali nek isuk abah niku ngeteraken kopi. Dene isuk ngeteraken kopi niku mlebet. Terus abah sing jenenge seket gambar iku kleleran ngene kamar. Gak cocok ganti, gak cocok ganti, gak cocok. Lah sing jenenge asbak, peniringane meja kados ngeten iki. Niku kados umplunge kongguan niku. Itu hampir penuh. Karena beliau memang ahli hisab.
Jadi mboten rukyat, ahli hisab. Beliau ahli hisab. Jadi niku asbab niku mulai penuh. Nggih nurun akhirnya nanggone putune nggih. Untung Ki As'ad niku putus, mboten terusaken. Rumiyin ahli hisab Ki As'ad niku tapi putus. Jadi ten ngene Razai mboten terus. Gini kok akhirnya singkat gitu, disingkat. Di tengah keputusasaan itulah beliau sholat istikharah. Karena pun ngapun nek terus istilah sama ini blank, sudah tidak punya ide. Sedangkan waktunya mepet dengan jadwal muktamar. Yang kedua, kurang sekitar 20 hari menjelang muktamar kedua. Bahwa Habib pun bingung. Karena kedua beliau ini jadi panitia di muktamar itu, bahwa Wahab ketuane, Kiai Ridwan wakile, khusus ngurusi konsumsi. Jadi Kiai Ridwan itu wakile Mbak Wahab sebagai ketua panitia muktamar, wakil ketua khusus bidang konsumsi. Kiai Wahab bingung. Kan dua kok mboten mantu-mantu niki opo critane kok pun talah. Sing penting wayahe muktamar gambar iku wis ana lah wis. Pun takon ae sampeyan. Dene ku akhire Kiai Wahab kanjuan kula pun bakal mulih teng ngene Jombang. Kula enteni teng ngene Surabaya sampai gambar iki mari. Dirantos kali Mbah Wahab niku teng ngene Surabaya, Mbah Wahab kan enggak ada griya teng ngene Kertopaten. Ditunggu. Jadi di tengah keputusasaan itulah beliau sholat istikharah, munajat kepada Allah untuk minta petunjuk. Alhamdulillah, matut sholat istikharah di tengah-tengah wiritan itulah melalui cerita siapa kula niku ngaten. Tasbihne abaya itu sing muter. Jadi di tengah-tengah wiritan itu tasbihne abaya itu sing muter. Terus abaya itu keseliut. Nopo keseliut niku bahasa Indonesia. Nopo si boten kesirup. Dadi nggih pun ngoten niku lah wis gak usah dijelasno. Dawa niku mangke. Di tengah-tengah itu keseliut beliau. Lah di dalam keseliut itulah beliau melihat di langit itu ada bumi dikelilingi bintang 9. Yang warna bintang itu kuning keemasan. Yang paling atas sendiri, yang atas itu besar. Ngelelir dugi keseliut itu langsung mendekat tas. Digambar elek-elekan, didekek, ditutup wiritan. Sampai selesai doa, wonten waktu nunggu menjelang subuh, menjelang sholat subuh, beliau istirahat. Beliau sari. Nah ini mboten ngipi napa-napa. Mboten ngipi napa-napa. Setelah selesai baru subuh, maksud sembahyang subuh dikuambar malih persis seperti beliau melihat ketika keseliut itu. Jadi lambangnya NU niki hasil istikharah Kiai Ridwan, hasil setelah sholat istikharah Kiai Ridwan mboten tilep dari keseliut. Nah makanya NU sakniki lak seliut terus. Krono lambangnya teko nggone keseliut. Dadi hati-hati sampeyan enten nggih empun gampang nyeliut sampeyan enten ngene NU. Aku sing guyu pengalaman itu. Disitulah akhirnya selesai masih berbentuk kertas dibetot ten ngene Kiai Wahab ten ngene Kertopaten. Iki pun mantun. Nah monggo langsung dibetot ten ngene Ki Hasim sing nyuwun Ki Hasim. Karena yang meminta itu memang Ki Hasim. Kalau di catatan buku ngapunten, ada di buku itu yang menulis bahwa yang meminta membuat lambang Nahdlatul Ulama itu adalah Kiai Wahab kepada Kiai Ridwan. Boten. Itu permintaan langsung Kiai Hasim kepada Kiai Ridwan. Pun dibetot ini Kiai Hasim tebu. Ditokaken hasil gambar niku. Begitu diparingi akan semeratan gini Kiai Hasim langsung tanggap. Ridwan iki gambarmu dhewe. Langsung ngoten Kiai Hasim.
Ridwan iki gambarmu dhewe. Lah sing ditakoni yo ngaku, masyaallah santri biyen niku nek nang kiai niku mboten ati. Duwe ati nang ngene lah. Niku nggih ngaku. Sanes. Niki sanes gambar kula iki. Itu hasil karyanya diresmikan. Sing bagian gawe lumone pawon. Dadi mboten melu logo ten ngene golongane al-mukarram niku. Umpamane waktu niku wonten foto, wonten kamera, gak mlebu TV. Niku nek mboten ikhlas sampe teko ngene guru gak ngarah iso. Sing jenenge Mbah Hasim nggih ngoten. Bahwa hab dintene ambek Mas Alwi ten ngene pawon gak balik-balik. Akhire Mbah Hasim marani ten ngene pawon. Ridwan munggah nang nggone podium artenono gambar sing kok gawe. Lho ngapunten Ki Hasim. Jenengan rumiyin ngengken dalem niku lak gawekno simbol. Jenengan boten becok gawekno simbol lan artenono. Kula boten watu. Dadi kula gambaraken mawon boten kula arteni. Perkara artine terserah jenengan. Monggo kula boten tumut-tumut. Kok umpami rumiyin jenengan niku bejone gawekno simbol lan artenono. Kula arteni. Ndak berani. Gak iso Ridwan munggah. Lah pakaian kula kaya ngeten. Lah kepala juru masak diken munggah teng ngene podium wayahe muktamar. Wah akhirnya dipaksa niku masyaallah. Jase ke Mas Ali ini dicoplok digawe. Serbane bawah hab dicoplok dikepul digawe disewurung dikongkon munggah. Ki kepaksa akhirnya munggah. Ngarteni iki ya. Lho niku masyaallah meh 2 jam setengah. Ngarteni lambang Nahdlatul Ulama niku meh 2 jam setengah. Begitu tahu bahwa selesai anu ini Gubernur Belanda ngerti akhirnya diresmekno. Jeketeke nopo Gubernur Belanda ini? Ingin tahu artinya. Sebab dia niku durung. Dari arti lambang ini ada unsur perlawanan terhadap Belanda apa tidak? Ternyata tidak ada. Dia pun diresmekno. Mudhun dugi podium dirangkul kali Mbah Hasim. Ya Ridwan, matur suwun Ridwan, iku nek duduk kono ora iso. Lho, ngoten niku balik malih, aku malih wong santri biyen. Kok duduk putune lho sing diono. Ngaku malih ngapunten Ki Hasim. Niku sanes kula. Kula niki mboten ngerti. Kula niki semerap assalamualaikum awal, assalamualaikum mudhun. Tengah-tengah niki kula ngomong apa mboten ngerti. Niki lho bahayane Nahdlatul Ulama itu di sini. Dadi sing bareng NU kualat iki malah NU malati itu ngeten ngene niki. Niku untunge kok umpamane mboten wonten notulen ngoten sampai saat ini gak iso dimaknani Nahdlatul Ulama niku. Lho yang jadi notulen pada saat itu satu Kiai Toha Solo. Yang kedua Kiai Asnawi, kakek beliau. Kiai Torik kapan? Buyut, buyut beliau. Kiai Asnawi Kudus yang jadi notulen. Lah niku sampai Kiai Ridwan niku ditimbali. Ridwan, ngene. Kowe mau cerita ngene. Wa tasibu bi hablillah jami'an wa la tafarraqu. Kuwi ngene kok itu iya titipane Kiai Nawawi Sidogiri. Lah sing tak takoki tali kuwi ra ono lilitane. Jumlah lilitan tali tampar kuwi kowe mau nyeritake jumlahnya 99 sesuai karo Asmaul Husna. Sopo? Lho, kula cirios ngoten tadi kok. Lho tak tulis iki terus iki Asnawi. Tak tulis iki. Kowe mau ngomong kaya ngono, jumlahnya 99 sesuai karo Asmaul Husna. Lho nggih to, mboten percaya Kiai Ridwan iku dipelek diitung malih kali Kiai Ridwan. Lho ketemune 99 ya. Padahal beliaunya ndak membikin itu 99. Bahayane ekonomi. Helikopteran ah.
begitu dirangkul ngaku urusan S10. Kok umpamane putune Masya Allah kiai ini urusan ngarteni ngoten sipil kiai. Percaya kali kula. Daftar khotib Jumat iku pun menunggunan. Tapi karena beliau ngaku. Nah itu akhirnya Kiai Asnawi sama Kiai Hasim meminta dibuatkan komisi khusus untuk mengartikan lamban yang sudah diceritakan oleh Kiai Ridwan itu tadi. Sampai akhirnya resmi itu diresmikan dan menjadi simbol Nahdlatul Ulama. Pertanyaannya sama kita apa sih disebut kali biasa ini sedikit biar terakhir itu lah. Bukan apa-apa kiai. Suatu saat kula nanti ditibali kali bangun. Alhamdulillah kiai. Kula pun sering diundang jelasakan masalah ini. Tidak satupun kiai yang tanya. Tapi yang mengkritisi itu adalah Kiai Maimun Zubair. Para kiai cuma tang anu dene ngeten kok Masya Allah ngoten nggih perjuangan iki Ridwan. Cuma ngoten. Tapi mboten boten. Kula ditibali. Gus, kula badhe tanglet. 2 pertanyaan. Iki ora iso tak takoki nek wong liya, putu-putune dhewe sing tak takoni. Nggih, Mbah, napa? Kula nek maos teng kene buku-buku niku bahwa simbol Nahdlatul Ulama itu adalah hasil mimpi Kiai Ridwan setelah sholat istikharah. Napa bener nih? Mbah niku tanglete. Napa bener nih? Lho Mbah ngapunten menawi niku leres pripun? Lah niku jare lah yo ngene kuwi santri sakniki. Lha dikoten-koten. Lah yo ngene kuwi santri sakniki. Santri biyen kuwi nek ditakoni kiai niku langsung dijawab. Santri sakniki iki ora ditakoni kiai ini balik takon niku kiai ini nek. Lah yo nek kiai ini ngerti, lah nek kiai ini ora ngerti piye. Niku pripun niku ceritane? Lho, lagi Bang ngapunten. Napa dasare panjenengan kok tanglet bab masalah niki? Ngeten Gus. Kula niki mboten percaya nek niku hasil mimpine Kiai Ridwan. Kula niki mboten percaya nek niku hasil mimpine Kiai Ridwan. Makane kula tanglet critane sak temene niku pripun. Lah napa kok panjenengan mboten percados masalah niku hasil mimpine Kiai Ridwan. Ngeten lho Gus. Simbol NU niku nek awale hasil konggone ngimpi, NU mboten bakal gede kaya ngeten iki. Dadi kula mboten percaya nek niku hasil ngimpine Kiai Ridwan, mboten percaya. Nek simbole mawon teko ngene hasile ngimpi, NU niku gak bakal gede. Sebab hasile ngimpi niku mboten saged ditasaruf wonten ngene syariat. Lho, keruitis Pak. Pripun iki ceritane? Kula critane kados niku wae. Asline niku ngeten, Mbak. Pas bene abailah. Lah, kuwi sing tak deleki. Ganti mawon sing gone buku-buku iki. Jangan hasil mimpi Kiai Ridwan, tapi hasil istikharah Kiai Ridwan. Pun ditulis hasil mimpi. Nabi NU tafsirnya wis keliru. Makane NU ne ruwet. Lho niki kamakola Kiai Maimun Zubair. Sanes kuto sing ngomong tafsirnya wis keliru. Makane NU ne ruwet. Sampai ganti niku. Pun setunggal malih, Bos. Setunggal malih. Sinten sing gadah ide nulis Nahdlatul Ulama sing dote niku melingkar bumi. Iki anyar maneh iki kula nggih. Iki anyar maneh iki sak lawase aku ambek abahku gak tau diceritani masalah iki. Menawi sing lintune tutup kula kali apa. Mulai A sampai Z. Apalagi masalah khittah Nahdlatul Ulama. Kok apal kula di luar kepala. Dengan mbahnya beliaunya ini. Nanti kita bangun tak ngerti ngoten. Sinten sing gak ada ide nulis Nahdlatul Ulama
sing dote niku melingkarku. Bangsul malih Bang, kalau kata bangsul malih Bang. Dasare nopo jenengan kok teranglet masalah ini? Ngeten Gus nggih ngapunten. Untuk menambah keyakinan saya, niku mbangun. Untuk menambah keyakinan saya. Makanya saya tanya masalah ini. Kula niki yakin Gus bahwa seluruh muassis Nahdlatul Ulama itu adalah min jumlatil awliyaillah. Seluruh muassis Nahdlatul Ulama niku awliyaillah sedaya. Nek mboten waline pangeran Gus, mboten kuat ngeten NU. Nek gelare titene cuma kiai, mboten kuat. Nek mboten waline pangeran. Itu semuanya min jumlatil awliyaillah. Khususnya 4 orang tokoh berintas pendiri Nahdlatul Ulama. Niki Mbak Mundur niki sing 4 orang. Yasin, Kiai Wahab, Kiai Ridwan, Kiai Mas Ali. Loh, Bang, ngapunten. Lah kok namung sekawan, boten gangsal. Lah Mbah Khalil. Lah, ya ora to, Gus. NU ngadeg kuwi Mbah Khalil lak wis wafat. Mbah Khalil lak wis wafat. Memang berdirinya Nahdlatul Ulama itu 1 tahun setelah wafatnya Mbah Khalil. 4 orang. Nah, walinya pangeran niku Gus, sufi. Pasti sufi. Tapi sufinya ditutup sedemikian rupa. Humulnya itu luar biasa terus Mbak. Bahkan saking nemene oleh nutup, kadang sampai bojone dhewe kuwi lho ora ngerti nek sing lanang iki wali. Niku sampai sakmono. Tuhan mari sikilon. Lah terus niki pripun napa hubungane, Pak? Niki Gus mboten hubungan masalah syariat, mboten hubungan masalah fikih, mboten. Tapi urusane niki urusan akhlak, urusan adab, urusan kesopanan. Lah tambah bingung lho atas itu melintar bumi ngono ae sampe urusan adab, urusan kesopanan barang. Mbak muni piye to? Pripun bahas iki? Niku ngeten Gus nggih. Tiang sufi niku boten wantun madani napa ingkang disenengi Kanjeng Nabi, terutama pengucap Kanjeng Nabi. Tiang sufi niku boten wantun. Aib bagi orang sufi untuk menyamakan dirinya dengan Rasulullah. Gak pantes jujurane kok dipadani. Niku padha kali pembantu kali jeragan. Jeragane HP-ne Samsung. Dadak pembantunya HP-ne Apple Crowak nih. Lah yo gak pantes enggak. Terus bayaran di pembantunya iki piro? Jeragane Samsung. Lah itu. Beliau itu sufi. Lagi urusannya nopo? Kula niki yakin kalau tidak dapat izin dari yang mengucapkan, pasti tidak akan berani tulisan Nahdlatul Ulama itu dotnya dilingkarkan di bumi. Pasti tulisannya itu udah kayak dure, sore terus Pak. Lagi nopo bani? Mah dari pengucapin nopo? Gus, Kanjeng Nabi niku nate dawuh, umatku sak donya iki lho sing paling fasih melafadzkan huruf dot iku mung aku. Laras. Umatku sak donya iki sing paling fasih melafadzkan huruf dot iku mung aku. Lah ini divisualisasikan oleh Kiai Ridwan dengan dotnya itu dilingkarkan di bumi. Masalah adab itu gini putih. Adabnya ya karena beliau sudah pamit kepada yang mengucapkan itu tadi terus Bang. Dan itu kalau tidak diizinkan nggak akan berani. Yang mengucapkan sudah mengizinkan untuk dotnya itu dilingkarkan di.
Berarti betul cuma niku tok NU ini digawe sak donya, Gus. Karena dotnya itu melingkar bumi. Akhirnya terus bangun pripun? Masih yo ngali moritek. Ahli fikih moritek. Nek ora patek duwe adab, ora patek duwe akhlak, ora patek duwe kesopanan, ora pantes ngene Nahdlatul Ulama. Lho niki bangun iki sanes kula niki. Ora pantes ngene Nahdlatul Ulama. Aja karo dulur. Di Nahdlatul Ulama itu yang lebih diutamakan. Aja karo dulur. Itu yang lebih diutamakan. Tutup perkara ngaline terus Bang. Kita masih kali mau orang pada duwe akhlak orang payu nih boleh Nahdlatul Ulama. Tapi senajan orang pada ngalim neng akhlaknya api, akhlaknya ketoto, mulia nih boleh Nahdlatul Ulama. Ini bangun nih bu bangun. Lah ini sekarang yang mulai masalah akhlak. Itu yang nggak bisa khususnya aku untuk para pengurus ini. Padahal kita ngaku nih, kita jadi pengurus ini digaransi loh oleh beliau-beliau. Digaransi kita sesuai kali nopo yang didakwakan Gus makin nih kuat. Awak dewi ki mlebu swarga gandolan sarunge muasis. Masa delok sabukan apa enggak waktu ini? Lagi digandol yo masa nyakene gak sabukan lho piye. Sabukan. Gandolan sarunge muasis. Dan itu digaransi. Coba panjenengan pirsani. Dan itu sudah umum. Sopo wae sing gelem ngurusi NU tak anggap santri lan tak dongakno matine Husnul Khotimah sak keluargane. Tahu di situ nih. Pak Hasim kan? Ini garansi apa bukan? Garansi apa gak iso Pak Hasim garansi? Saged Pak Hasim garansi. Lah tapi ngapunten, garansi itu solusi. Garansi itu bisa gugur. Sampeyan tuku motor ono garansi ini mboten ono kan. Garansi ini bisa gugur selama sampeyan gawe spare tidak sesuai dengan spes yang sudah ditunjukkan oleh dealer. Lah kan NU nggih ngoten. Sarung sabuk. Maka didhawuhi Mbah Hasim dengan kata-kata Mbah Hasim sapa wae sing gelem ngurusi NU ngapunten nggih. Niku kalau garis bawahi bahwa Mbah Hasim itu sudah tahu bahwa suatu saat nanti akan ada masanya di Nahdlatul Ulama itu pengurus iki gak ngurusi NU. Maka nih dawuh nih Mbah Hasim niku sapa sing gelem ngurusi, sapa duduk sapa sing gelem dadi pengurus Nahdlatul Ulama. Sapa sing gelem ngurusi NU. Itu dawuhnya Mbah Hasim. Soalnya ngapunten pengurus kok macam-macam. Dan itu yang harus kita antisipasi. Penonton kecewa. Dan bukan bagi penonton kecewa. Barokahnya para muassis Nahdlatul Ulama. Bukan itu yang saya perlu sampaikan. Kurang maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل
أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'du, yang kami ta'zimi, kami muliakan para alim, para habaib, para masyayikh yang kami cinta hormati, kami banggakan, Kiai Haji Nazif Dzurriyah dari Kiai Haji Raden Asnawi hafizahullah ta'ala, yang kami cinta ta'zimi Kiai Haji Salahuddin Azmi Dzurriyah dari Simbah Kiai Haji Ridwan hafizahullah ta'ala, para masyayikh, pengurus cabang Nahdlatul Ulama baik dari Suriah maupun Tanfidiyah seluruhnya, tanpa mengurangi rasa hormat kami, tak mampu kami mengucapkan nama beliau satu persatu. Seluruh nahdiyin nahdiyat, muslimin muslimat, ibu bupati dan jajaran Forkopimda, Forkopimka, hadirin seluruhnya, hafizakumullahu jami'an. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambut abad kedua tasyakuran, satu abad Jamiah Nahdlatul Ulama di bumi Belambangan, di bumi tanah berkah Syekh Maulana Ishaq, dan kita berharap teraliri barokah para masyayikh kita seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih para ulama, terima kasih, jazakumullah ahsanul jaza, para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama dan seluruh pengurus Jamiah yang kita cinta sayangi. Semoga para pengurusnya senantiasa istiqamah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semangat merawat jagat Banyuwangi, jagat Indonesia, jagat semesta. Kita semoga ikut serta rombongan para ulama kelak hingga menuju surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersenandung qasidah nahdiyah yang ditulis oleh Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Shallu ala Nabi Muhammad. Binahdatil ulama anhib azaimana nar'a bihal majda wal islam wal watana binahdatil ulama
Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Kenduren Agung Warga Banyuwangi semoga membawa keberkahan kepada kita semua. Para hadirin, sebagaimana didahulukan oleh Durriyah dari para muassis Jamiah Ulama, kita bertafaulan dengan nama-nama beliau. Isyarah ini turun kepada seorang syekhona bernama Khalil yang bermakna kekasih, kekasih Allah, sehingga mendapatkan petunjuk tongkat dan tasbih dengan bekal surah Taha wa ma tilka biyaminika ya Musa, dan tasbih disertai zikir Asmaul Husna ya Jabbar ya Qahhar, untuk disampaikan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang makna dari nama beliau adalah Hasyamah, yang membagi-bagikan kebaikan kepada seluruhnya, membagi-bagi tugas kepada para alim ulama, kepada aulia salihin, sehingga melibatkan seluruh para masyayikh kita, muassisi Jam'iyah Ulama, dengan disebutkan tadi Kiai Abdul Wahab, Kiai Asnawi sebagai natulen yang melengkapi seluruh peran para ulama kita. Bahkan sumbangsi ide cemerlang Kiai Khalil, Kiai Nawawi dari Sudagiri, dengan pesan beliau wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dan siapakah yang kemudian mendapatkan tugas menulis, menggambar lambang atau simbol Nahdlatul Ulama? Beliau sesuai dengan namanya adalah sosok yang kita harapkan mendapatkan ridwan Allah, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap nama-nama para kiai, para muassis menjadi tafaulan kita untuk keberkahan warga NU berada di naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Barakallahu fikum. Tentunya puncak dari segala kebaikan ini kembali pada dauh Mbah Maimun Zubair ketika beliau 10 hari menjelang keberangkatannya ke Mekah Al-Mukarramah, dan itu adalah pesan terakhir beliau bahwa NU dengan Nahdlatul Ulamanya harus terdepan. Tidak boleh satupun yang lebih fasih dari seseorang insan kamil yang telah bersabda ana man nataqa, ana afsahu man nataqa bil-dhahr. Beliaulah yang terdepan. Kita harus beradab di bawah, di belakang barisan beliau semuanya, sehingga yang ada adalah pikiran beliau, sabda beliau, ajaran beliau, dan kita adalah pengikutnya. Sallu ala Nabi Muhammad. وقصده منقطعا إليه
فكل من يرجوه منقطعا إليه شملت لطائفه الخلائق كلها ما للخلائق